Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wabil amin. Sahabat Al-Quran Braille Official, bertemu kembali kita di lebih dari sekedar membaca Al-Quran Braille bersama Bapak Haji Trio Agus Kusmawanto SOC. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah Kang Haji. Besok Lebaran. Ayo. Waduh. Baru juga hari keberapa ini? Hari kesabaran atau lupa deh. Pokoknya mah ke-6. Ke-6 ya. Bener. Ke-7. Terus gilapnya. Pokoknya gitu. Ketang diinget-inget tuh Haji. Iya. Ya kan ada yang 7, ada yang 6. Iya, tapi sama nih perasaan. Aduh encan. Itu ada teman saya Aulia belum, baru memulai sekarang. Kan, jadi pas hari pertama ada yang dapat. Wah. Nah, itu dia. Oh, ya, itu juga pahala kalau sabar. Oh, berpahala kalau bersabar, dan pahalanya tidak berkurang ya. Tapi Tetap. kalau sebagai ibu rumah tangga kan tetap harus bangun ya. Oh iyalah. Untung dia masalahnya belum jadi ibu rumah tangga. Oh iya. Tuh, ya. Iya. Kan ngobrol yang gitu hanya pagi-pagi ya. Kita sekarang tadarus surah apa Pak Haji? Kita tadarus di surah Al-Jum'ah. Al-Jum'ah. Iya, Al-Jum'ah ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7. Hari tengah, sekarang hari now loh. Us lewat tentunya Pak Haji ya. Al-Jum'ah bukan mah. Sok Al-Jum'ah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat. Kemudian mereka tidak membawanya atau yaitu tidak mengamalkannya. adalah seperti keledai
yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, tidak kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah. Bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang benar. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Kami dengar dan kami taat. Alhamdulillah. Abangnya lagi tapping ya, ada klakson pagi-pagi. Sudah ramai ya pagi-pagi. Pak Haji, Iya. Gimana nih maksudnya nih Pak Haji? Iya, di surah Al-Jumu'ah ayat ke-5. Ini juga sama ya seperti yang kemarin ya. Iya, mathalul ladzina umilu, jadi perumpamaan bagi orang-orang yang dia menerima Alkitab, menerima peringatan gitu ya. Ngaji, weh diamalkeun teu. Iya, gitu. Gitu kan? Jadi, seperti bahkan ini disebutkan perumpamannya seperti Keledai. seperti keledai itu yang mengangkut Buku-buku, kitab-kitab. buku-buku gitu ya. Jadi orang teh beban gitu. Jadi kalau kita teh ngaji, Iya. nerima pengajaran dari ustad, tapi teu pernah diamalkeun. Jadi naon bedana jeung truk pengangkut Jadi, Quran Braille. Kalau bahasa Libanon itu, bahasa Kang Haji itu seperti non teh Naon? kalapa digugulung ku. Tong ngobrolkeun monyet we yakin monyet kagugulung kalapa gitu. Nah, itu maksudnya. Enggak, mending kalau monyet kagugulung kalapa da kalapana teu bisa dibuka. Iya. Ini mah udah jelas. Kitabnya ada, Kita gitu kan, tapi kudu tidak diajar dibaca, tidak dipahami, tidak ditadaburi. Untuk diajar, ya. Jadi teu umpama jika truk nu ngangkut Quran Braille ukur mawana wungkul. Makanya kan dia tadarus sunnahu gitu ya. Dan bertadaruslah gitu. Jadi maksud bertadarus itu mengupas isinya. Jadi jangan sampai kita hanya bertilawah tanpa kita memaknai apa yang kita bacakan gitu ya. Bahkan para ulama ketika membaca Al-Quran surah Al-Qari'ah saja sampai meneteskan air mata karena saking pahamnya gitu ya, saking pahamnya terbayang gitu apa yang dibaca dengan pemaknaannya itu karena saking pahamnya dengan keilmuannya ya. Makanya qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi gitu ya. Orang Yahudi itu dititipkan ilmu sebenarnya, Oh iya, pinter-pinter kan mereka. Pinter gitu. Tapi hanya satu titik saja, mereka mengingkari Allah, mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasul. Padahal kalau mereka beriman, sesungguhnya orang Yahudi itu yang paling Allah cintai ya. Iya, makanya saya dukhuluna jahannam dakhirin, orang-orang itu yang senantiasa mengingkari apa yang Allah berikan kepadanya. Nah itu tadi, jadi jahannam dakhirin, tempat berpulangnya adalah jahannam. Kendati memang mereka punya keilmuan, makanya di dalam kitab Al-Khulassah itu ada orang yang berilmu, tapi karena dia tidak dapat hidayah, jadi ilmunya hanya percuma, hanya pengetahuan saja, tidak dinikmati sebagai satu ibadah, sebagai satu sarana kedekatan dengan Allah. Jadi tidak mampu mengubah pribadinya kecuali hanya sekedar orang yang tahu saja. Padahal tadi di sini disyaratkan ya, kalau mereka ini kan orang Yahudi ini pinter-pinter ya. Kemudian mereka misalnya beriman, maka pasti setiap yang dilakukannya hanya itu adalah berharap kematian itu ya.
mendapatkan kebaikan dalam, tapi karena mereka tidak beriman, jadi seolah-olah ya mereka tidak menginginkan kematian. Padahal kalau misalnya mereka mengaku bahwa mereka beriman, ya itu tadi tunjukkan dengan tidak takutnya akan kematian. Iya. Gitu ya. Wah, kuat pakai benteng atau pakai bunker deh siun. Iya, makanya di perang Khaybar itu kan bentengnya kokoh-kokoh. Iya. Dan kata Rasulullah, barang siapa kan itu di atas benteng Khaybar itu banyak pasukan-pasukan panah mereka. Takut kebobolan dan mereka hanya mau menyerang kaum muslimin itu dari kejauhan melalui pasukan panah. Nanti kata Rasulullah, di antara kalian siapa yang mau menjadi syahid, dilemparkan ke atas. Ya, si satu orang muslim ini dilemparkan ke atas benteng. Tentu kan kalau dilemparkan itu pasti disambut dengan buah-buah panah itu ya. Ada salah seorang sahabat yang mau, saya Rasulullah, maka dilemparkan sambil ketika dia loncat itu pedangnya bermain gitu ya, mengini kanan kiri dan sebagainya, sehingga pasukan panah Yahudi itu bercerai-berai. Ya otomatis memang si fulan ini, orang muslim ini terancam dengan buah-buah panah di dadanya, di punggungnya, di kepalanya dan sebagainya. Tapi apa? Dia membuka jalan untuk kaum pasukan muslimin untuk bisa membobol benteng Khaybar. Dan pasukan panahnya kaum Yahudi itu bercerai-berai. Dan kalau memang sudah seperti itu kan, kalau di jalan salah mah isa tunggu dirarut, catang dirumpak. Nah, itu walaupun dia dipanah karena memang punya target kan seperti pemburu layang-layang. Wah, ditabrak tangka, tapi kan tidak terasa sakit. Kenapa? Fokus pengen layang-layang. Nah, itu juga yang dicontohkan oleh sahabat. Jadi meskipun dihujani panah, tidak terasa sakit. Apa? Karena memang fokus dia ingin menjemput syahidnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah ya, hati-hati kita untuk senantiasa berada di jalan Allah. Pak Haji, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diistiqomahkan untuk senantiasa berbuat baik. Terima kasih. Saya Entang Kurniawan. Mohon pamit. Ada Teh Citra dan Teh Aulia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.